Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus. Pagi ini Bapak Ibu kita akan sama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-7. Amsal 21 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang kejam, ya orang-orang yang tidak adil, ya orang-orang yang tidak benar, itu katanya mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ya, jadi seperti kejahatan mereka akan menimpa diri mereka sendiri. Ya, jadi saudara, demikianlah memang kehidupan ini berjalan. Ya, demikianlah kehidupan ini berjalan. Di dalam kitab Galatia, ya, Paulus jelas berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, kalau saya katakan ini hukum tabur tuai. Ya, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan itu memang benar. Dalam seorang petani tahu betul itu, dia tidak akan dapat menuai ya mangga ketika dia menabur tomat, ya itu sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Nah demikian juga di dalam kehidupan ini kita tidak dapat menuai yang baik ketika kita menabur yang buruk, ya. Nah jadi betapa penting di dalam kehidupan ini untuk kita memperhatikan bagaimana ya cara hidup kita, ya apa yang kita tabur dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita tabur dalam kehidupan kita. Karena seperti firman Tuhan yang tadi berkata, jadi kalau orang yang menabur kekejaman, kejahatan, itu sepertinya dia menghancurkan dirinya sendiri. Ya, kemarin malam ketika ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, terima kasih untuk doa saudara. Ya, kami sudah ada di sini di Bali bersama dengan Abdiel dan Jeremy. Nah hari ini Yohan akan datang ya dengan suaminya. Nah ketika ngobrol-ngobrol kemarin dengan Jeremy, berbicara tentang penembakan yang sangat mengejutkan dunia baru-baru ini yang terjadi di Rusia, ya ada 137 orang yang mati ditembak oleh teroris. Ya, Jeremy berkata, pada waktu itu kami lagi makan, Jeremy berkata, Pak katanya, apa yang terjadi dengan para penembak itu sangat-sangat menggenaskan, ya. Apa yang dilakukan kepada para teroris ini tertangkap, mereka hanya mendapat uang ratusan juta katanya, tetapi ketika mereka tertangkap, mereka itu diperlakukan ya dengan sangat kejam, ya. Jadi mereka sudah melakukan perbuatan yang kejam, ya. Membunuhin orang yang tidak bersalah. Nah, tapi pada akhirnya mereka mendapat juga perlakuan yang kejam tersebut. Ya, dia bilang, anak kami berkata, Jeremy berkata sangat tidak manusiawi dan sangat kejam. Ya, itulah memang hukum. Ya, hukum dunia itu begitu. Ya, bahkan memang juga Alkitab berkata bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, Alkitab mengingatkan ya di dalam kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan
7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, artinya Tuhan mengingatkan kita bahwa hal-hal demikian ini jangan kamu lakukan. Itu sama seperti Tuhan memberi 10 perintah kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Tujuan Tuhan adalah supaya bangsa ini hidup dengan baik, supaya bangsa ini dapat menikmati hidup mereka, ya, dengan memberikan perintah-perintahnya, ya, dengan memberikan perintah-perintahnya supaya bangsa ini dapat hidup menikmati sebuah kehidupan yang baik. Nah, di dalam kitab Amsal juga, ya, penulis kitab Amsal ini adalah Salomo. Dia berkata begini, 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, yang pertama, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini yang saya katakan tadi tentang penembakan di Rusia, nggak ada. Dia tidak berbuat sesuatu jahat kepada para penembak, tetapi para penembak itu, teroris itu membunuhi mereka. Ya. Lalu yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Yang kelima, keenam, dan yang ketujuh, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, saudara, ini yang mungkin kadang-kadang enggak kita sadarin, ya. Dan katanya di sini, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, ya. Kadang-kadang ada orang yang mengadu domba sesama saudara, ya. Nah, ini juga katanya Tuhan benci, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, hal-hal yang demikian ini adalah hal-hal yang memang perlu kita hindari dalam kehidupan kita, ya, supaya kita hidup berbahagia di dalam kehidupan ini. Amsal 8 ayat 34 sampai 36 berkata begini, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Jadi Bapak Ibu, jelas dalam kehidupan ini hanya ada 2, ya, hitam atau putih. Ya, benar atau enggak benar, enggak ada abu-abu, enggak ada di tengah-tengah. Ayat ini berkata, berbahagia orang yang mendengarkan aku. Nah, tetapi orang yang tidak mendengarkan Tuhan, nah, dia seperti yang Alkitab tadi katakan, ya, sebuah perbandingannya begini, ya, di dalam kitab Mazmur 7, ya, ayat 12 sampai 16 begini, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan yang membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya, nah ini dia, kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, ayat ini jelas saja, ya. Saya tertegun dengan Mazmur 7 ayat 15 dikatakan sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Artinya apa? Itu dimulai dari perencanaan di dalam pikiran. Dimulai dari pikirannya. Sama seperti firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita hamil dengan kebenaran. Orang yang hamil dengan kebenaran pasti akan melahirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita melakukan saat teduh setiap pagi supaya kita hamil dengan kebenaran, supaya kita merenungkan kebenaran, supaya kita mengimajinasikan kebenaran dalam kehidupan kita. Ini akan menolong kita untuk kita menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, ketika kita hamil dengan kebenaran,
maka tidak ada tempat bagi kejahatan ada dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini hanya ada dua, ya, yaitu orang hamil dengan kejahatan, tapi juga ada orang hamil dengan kebenaran kalau memakai istilah itu, ya. Nah, menarik Bapak Ibu, ya, karena kenapa sih orang tetap melakukan kejahatan, dan kejahatan, ya, dalam kehidupan ini? Kadang-kadang ada beberapa prinsip, ya, yang saya kerap kali dengar begini. Kamu nggak usah jadi orang baik-baik, katanya. Orang baik-baik itu cepat mati, katanya, ya. Kita lebih bagus hidupnya berbuat jahat saja. Nah, ini prinsip-prinsip yang yang kadang-kadang saya dengar gitu, ya. Itulah dia terlalu baik hidupnya, makanya dia cepat dipanggil Tuhan, ya. Nah, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 15, ya, mungkin ini, ya, yang orang itu ambil, ya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 dikatakan begini, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lebih lama dalam kejahatannya. Ya. Jadi ada orang saleh kok kayaknya lebih cepat dipanggil Tuhan, katanya. Tapi ada orang fasik yang hidup lebih lama, ya, karena dalam kejahatannya. Jadi dibilang, ngapain kita hidup baik-baik? Ngapain kita hidup bagus-bagus, katanya. Orang yang saleh itu, ya, itu lebih cepat dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudaraku, ini kadang-kadang yang membuat orang terus hidup dalam kejahatan. Nah, prinsip yang kedua, ya, kenapa sih orang terus hidup dalam kejahatan, ya? Nah, Pengkhotbah 8 ayat 11 katakan begini, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka untuk berbuat jahat. Ya, ini salah satu memang benar, saudara. Karena perbuatan jahat itu tidak hukumannya kadang-kadang tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia itu penuh niat untuk berbuat jahat. Ya kan? Nah, coba Bapak Ibu, ya, kita lihat nih hari-hari ini. Saya suka membuat perbandingan yang sangat ekstrim seperti itu. Ya, ketika Hitler, ya, berbuat jahat, membunuhi, ya, jutaan orang Yahudi. Dia justru hidupnya enak, dia hidupnya mewah, dia dihormati oleh bangsa Jerman, dia dianggap sebagai penyelamat, dia dianggap sebagai mengangkat ras orang Arya, orang Jerman, ya. Nah, hukumannya nggak segera dilaksanakan. Contoh di zaman modern ini adalah kayak Kim Jong Un, ya. Itu presiden Korea Utara, ya, dari generasi ke generasi, Bapak Ibu, 3 generasi, ya, yang seingat saya, mulai daripada kakeknya, bapaknya, dan dia saat ini, yang menindas begitu kuat orang-orang Korea Utara dan menyiksa, ya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Sepertinya dia nggak kena hukuman, seolah-olah kita bisa berkata, di mana Tuhan itu? Kenapa seperti itu? Ya, kok tidak ada hukuman dengan orang yang seperti itu? Ya, sama seperti mungkin kita ini bisa seperti Asaf di dalam kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai 7. Dikatakan Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, Alkitab jelas berkata berbeda. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi betapa penting, Bapak Ibu, kita memiliki hati yang bersih. Betapa penting kita memiliki, ya, hati yang tulus, ya, karena itu juga akan datang kepada kita dari generasi ke generasi. Nah, tetapi dalam ayat ini dikatakan, tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ya, seolah-olah firman Tuhan yang tadi itu nggak terjadi dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Yang dikatakan bahwa orang yang kejam, orang yang
melakukan ketidakbenaran itu, ya mereka seperti ikan yang kena perangkap. Tapi di sini Asaf itu benar-benar kecewa, sepertinya dia sangat kecewa, ya. Dia katanya, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini dia. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Sampai, ini titik baliknya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku ada di dalam hadirat Tuhan. Sampai aku mengalami keintiman dengan Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat ini berkata dengan jelas, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Seperti yang saya katakan tadi, Kim Jong Un itu ya. Wah, hidupnya kok bahagia, kaya, ya luar biasa, terkenal, ya punya banyak orang-orang yang sangat menghormati dia. Tapi kitab Mazmur 73 ini dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka, kau pandang hina. Bapak Ibu yang kekasih, dari kitab Mazmur ini kita diingatkan bahwa mungkin saja kita lihat bahwa orang-orang demikian seperti Hitler dan Kim Jong Un kelihatannya hidupnya ya berbahagia, bahkan dia sudah dianggap seperti Tuhan, ya sangat dihormati. Tetapi pemazmur tadi berkata bahwa sebenarnya mereka ada di tempat-tempat licin kau taruh ya Tuhan. Dan bahkan ya dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa sebenarnya hukuman itu bukan hanya pada waktu orang ada di atas muka bumi, tetapi juga sesudahnya, Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi ya? Asap ingat bahwa kehidupan di dunia bukan akhir dari segala-galanya, bukan satu-satunya saat penghakiman Tuhan dijatuhkan. Di dalam kitab Wahyu 19 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Ini kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi Bapak Ibu, bahwa hukuman itu ya bukan hanya ada di atas muka bumi, tetapi di dalam kekekalan akan ada hukuman untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau saya sedikit berbalik tadi ke depan, ya dikatakan bahwa ada orang berbuat jahat karena mereka bilang orang jahat itu hidupnya lebih lama, ya. Pengkhotbah 8 ayat 12 saya sangat suka dengan ayat itu. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, ya. Wow, ini hebat sekali pengkhotbah ini ya. Ini juga Salomo. Walaupun orang yang menulis, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, ya,
Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi saudara, ya, pengkhotbah bilang, oke, mungkin kita bisa lihat bahwa orang jahat hidup 100 kali lebih lama, tapi dia berkata, aku lebih memilih hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Aku beroleh kebahagiaan. Itu artinya orang yang melakukan kejahatan sepertinya hidupnya sangat enak, ya, tetapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, Alkitab hari ini mengajar kepada kita, mari kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu pun. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan ini. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita dalam hidup ini untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, apa sih yang membuat kita untuk tidak? Ini tadi kita sudah belajar bahwa kalau kita berbuat jahat, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya, bagus sekali orang tidak melakukan kejahatan karena mereka takut akibatnya. Itu sangat baik, Bapak Ibu. Tetapi ada yang jauh lebih baik dari itu. Ya, cara hidup yang jauh lebih baik. Kenapa sih kita tidak lagi berbuat kejahatan, tidak mau melakukan kejahatan? Karena kita sangat menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus sudah mati dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, sama seperti Paulus berkata, masa kita kembali hidup sia-sia? Ya kan? Hidup yang sia-sia itu adalah hidup dalam kejahatan, Bapak Ibu. Dan karena hidup yang sia-sia itulah kita ditebus. Nah, Paulus berkata, masa kan aku melakukan lagi hidup yang sia-sia setelah aku ditebus? Tidaklah demikian. Jadi biarlah itu yang menjadi dasar kita. Kita tidak melakukan kejahatan bukan karena takut akibatnya. Kita tidak melakukan lagi kejahatan karena kita ingat pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, jadi itu yang membuat kita ya tidak lagi melakukan kejahatan dalam hidup ini. Karena kita melihat anugerahnya, betapa pengorbanan yang Yesus lakukan. Dan hari Jumat kita akan memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Biarlah ini menjadi satu pengingat kembali dalam hidup kita bahwa Yesus pernah hadir di atas muka bumi ini dan mati untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Kami mau Tuhan, setiap hari kami merenungkan firman-Mu. Kami mau hamil dengan kebenaran. Biarlah isi pikiran kami, isi hati kami adalah firman-Mu semata-mata. Bapak, biarlah kami mengandung kebenaran dalam hidup kami, mengimajinasikan kebenaran dalam hidup kami. Dan biarlah dengan demikian ketika kami mengisi hati kami setiap hari dengan kebenaran, maka kejahatan akan lari daripada kami. Kejahatan tidak lagi ada tempat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.